Hakikat perspektif global. Menurut Kamus Bahasa Inggris, Lomeng Dictionary of Contemporary English mengartikan global dengan concerning the world earth, suatu hal yang berkaitan dengan dunia, internasional, atau seluruh alam jagat raya yang dapat berupa masalah, kejadian, kegiatan, atau bahkan sikap. Sehingga global memiliki pengertian menyeluruh di mana dunia ini tidak dibatasi lagi oleh batas negara, wilayah, ras, warna kulit, dan sebagainya. Globalisasi di sini mengandung banyak pengertian dan proses. Selanjutnya ada pengertian perspektif global. Perspektif global adalah suatu cara pandang dan cara berpikir terhadap suatu masalah, kejadian atau kegiatan dari segi sudut pandang kepentingan global, yaitu dari sisi kepentingan dunia atau internasional. Selanjutnya ada pendidikan global. Pendidikan global merupakan upaya sistematis untuk membentuk wawasan dan perspektif mahasiswa dan perspektif siswa, karena melalui pendidikan global siswa dibekali materi secara utuh dan menyeluruh berkaitan dengan masalah global. Menurut Maka Giansar, Mimbar 1990 mengajukan bahwa dimensi perspektif global dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, afirmasi atau penegasan dari dimensi budaya dalam proses pembangunan bangsa dan masyarakat. Pembangunan akan hampa jika tidak diilhami oleh kebudayaan bangsanya. Nilai budaya suatu bangsa menjadi landasan bagi pembangunan suatu negara, serta merupakan alat seleksi bagi pengaruh luar yang sudah tidak terkendali lagi. Yang kedua ada mereafirmasi dan mengembangkan identitas budaya, dan setiap kelompok manusia berhak diakui identitas budayanya. Yang ketiga ada partisipasi. Dalam pengembangan suatu bangsa dan negara, partisipasi dari masyarakat sangat diperlukan. Partisipasi rakyat ini bukan hanya dari sekelompok atau beberapa kelompok masyarakat saja, tetapi dari seluruh masyarakat bangsa ini. Yang keempat ada memajukan kerjasama budaya antar bangsa, yang dimaksudkan agar adanya saling mengisi, saling mengilhami, sehingga adanya kemajuan peningkatan antar budaya bangsa. Materi selanjutnya ada manfaat dan kegunaan dari mempelajari perspektif global. Yang pertama ada meningkatkan wawasan dan kesadaran para guru, bahkan siswa, bahwa kita bukan penghuni dari satu kampung, provinsi, negara, akan tetapi penduduk dari satu dunia yang mempunyai ketergantungan satu sama lain. Oleh karena itu, dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan sebagai warga negara. Yang kedua ada menambah dan memperluas pengetahuan kita tentang dunia, sehingga kita dapat mengikuti perkembangan dunia dalam berbagai aspek, terutama dalam perkembangan iptek. Yang ketiga ada melatih kepekaan dan kepedulian mahasiswa terhadap perkembangan dunia dengan segala aspeknya. Selanjutnya ada tujuan yang bisa diambil dari mempelajari perspektif global. Yang pertama ada pendidikan global memberikan pengalaman yang mengurangi rasa kedaerahan dan kesukuan. Yang kedua ada pendidikan global memberikan pengalaman yang mempersiapkan siswa untuk mendekatkan diri dengan keragaman global. Yang ketiga ada pendidikan global memberikan pengalaman tentang mengajar siswa untuk berpikir tentang mereka sendiri sebagai individu, sebagai suatu warga negara, dan sebagai anggota masyarakat manusia secara keseluruhan. Dan untuk materi yang terakhir yaitu ada perspektif global dari berbagai macam visi. Yang pertama, perspektif global dari visi geografi. Perspektif geografi atau perspektif keruangan adalah suatu kemampuan memandang secara mendalam berkenaan dengan fenomena proses dan masalah keruangan permukaan bumi, baik untuk masa lampau maupun masa yang akan datang. Yang kedua ada perspektif global dari visi sejarah. Perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, atau dengan perkataan lain, perspektif sejarah merupakan suatu peristiwa membawa citra kepada kita tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini dan untuk memprediksi kejadian-kejadian di masa yang akan datang. Yang ketiga ada perspektif global dari visi ekonomi. Perspektif global dari visi ekonomi terkait dengan waktu hari ini dan esok. Berdasarkan konsep tadi, pembahasan ilmu ekonomi menyangkut beberapa aspek, meliputi yang pertama menentukan pilihan, yang kedua ada keinginan yang tidak terbatas, yang ketiga ada persediaan sumber daya yang terbatas bahkan ada yang langka, yang keempat ada kegunaan alternatif sumber daya, yang kelima ada penggunaan hari ini dan hari esok. Yang keempat ada perspektif global dari visi politik. Perspektif global dari visi politik lebih menekankan pada pentingnya kerjasama internasional dalam menyelesaikan masalah global dan menyoroti peran penting
penting lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dan organisasi-organisasi internasional lainnya dalam mencapai tujuan tersebut. Yang kelima ada perspektif global dari visi sosiologi. Perspektif global dari visi sosiologi menyorot pada pentingnya melihat masyarakat secara holistik dari dimensi lokal hingga global untuk memahami fenomena sosial dan memperbaiki keadaan sosial secara keseluruhan. Yang keenam ada perspektif global dari visi antropologi. Berdasarkan global perspektif dari visi antropologi berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh, yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan umat manusia. Secara perspektif meningkatnya pendapatan masyarakat ekonomi terkait dengan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya